Nah saudara, Yusuf ini adalah contoh bagi kita. Dia orang yang berhasil, orang yang diberkati oleh Tuhan, dan orang yang sukses. Segala penderitaan yang dialami Yusuf dianggapnya itu adalah jalan Tuhan. Begitu juga dengan kita saudara. Segala penderitaan yang kita alami, segala penderitaan yang kita hadapi, anggaplah itu jalan Tuhan. Karena Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan mau kita menjadi pemimpin. Tuhan mau kita berkuasa. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bagaimana Yusuf bisa bertahan dalam keberhasilannya sebagai orang beriman? Yang pertama, perasaan persaudaraan yang mendalam. Perasaan persaudaraannya tidak berubah. Walaupun keberhasilan, harta yang berlimpah bagi dia tidak berubah. Ayat yang pertama tadi saudara, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dia tidak ada sama sekali dendam kepada saudaranya. Yang kedua saudara, Yusuf adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ayat yang ketiga kita lihat. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Dia menanyakan kabar bapaknya terlebih dahulu. Ini membuktikan kerinduannya bahwa dia adalah anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang berbakti kepada ayahnya. Yang pada saat ini kita lihat saudara yang sudah mulai pudar, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kita lihat saudara, banyak anak-anak yang tidak lagi menghargai orang tuanya. Banyak anak-anak yang tidak mendengarkan lagi pengajaran orang tuanya. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi saat ini kita lihat saudara, banyak anak-anak yang tidak menghormati ayah dan ibunya lagi, sehingga hidupnya tidak berhasil. Masih SD sudah merokok, SMP sudah narkoba, mencuri, bahkan lebih banyak lagi. Di televisi kita lihat anak membunuh ayahnya, anak menganiaya ibunya. Di mana firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, tidak ada lagi. Yang saat ini sudah mulai pudar. Sungguh disayangkan saudara. Yang ketiga, Yusuf menunjukkan kuasa Allah yang disembahnya kepada saudara-saudaranya. Ia selalu mengenalkan Tuhan yang tidak mungkin terjadi bagi Yusuf. Itu mungkin karena campur tangan Tuhan. Seorang budak tidak mungkin berdiri menjadi tuan. Seorang pembantu tidak mungkin menjadi tuan di rumahnya. Tetapi segala perkara bisa dimungkinkan oleh Tuhan. Maka Yusuf berdiri menjadi tuan di tanah Mesir. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena yang disembah Yusuf adalah Tuhan yang hidup. Yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi jangan menyerah saudara. Jangan menyerah dengan setiap apa yang kita alami. Yang keempat, Yusuf tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Ayat yang ke-14 dan ke-15. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yusuf memeluk, mencium dengan penuh mesra. Dengan kehangatan itu menunjukkan Yusuf mempunyai moral yang baik. Moral yang tidak berubah karena keberhasilannya. Apa faktor keberhasilan Yusuf? Yang pertama adalah karakternya. Ada apa dengan karakter Yusuf? Dia tidak mengeluh. Yusuf tidak mengeluh dengan segala apa yang terjadi dalam hidupnya. Semuanya itu kesusahan, kesulitan yang dialami, dia hadapi, dia pikul semua. Makanya Yusuf berhasil. Saudara,
jangan harap kita mempunyai mimpi yang besar seperti Yusuf, saudara. Yang kedua, Yusuf mempunyai pendirian yang teguh, tidak dapat diombang-ambingkan oleh angin. Kita lihat, saudara, di Kejadian 37 tadi. Ayat yang 2b. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf di sini membuktikan dia bukan adalah tukang menggaduh, bukan tukang apapun yang dia alami. Dia katakan kepada bapaknya, bukan. Tapi Yusuf sini menekankan bahwa dia tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Yusuf sama sekali tidak mau kompromi dengan kejahatan. Yang ketiga, Yusuf mempunyai nilai yang lebih dibanding saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga sampai dengan 4a. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya. Yusuf mempunyai kelebihan, Yusuf mempunyai keistimewaan, sehingga dia mempunyai nilai yang lebih dibanding saudara-saudaranya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk orang-orang yang berhasil, saudara. Mungkin setiap pencobaan yang kita alami, setiap pengujian yang kita alami, kita kira hidup kita yang paling sial. Kita kira Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi Tuhan mau membentuk kita, tetapi Tuhan mau memproses kita. Itu karena Tuhan sayang kepada kita. Saya mau bersaksi bagi saudara. Saya juga mengalami pengujian. Ketika waktu itu mungkin saudara mengenal suami saya, dia adalah seorang pecandu narkoba. Tetapi Tuhan memuji saya, tetapi Tuhan memuji suami saya, maka dia direhabkan. Dia ditangkap polisi, saudara. Pertama dia ditangkap polisi karena kasih orang tua, kasih seorang bapak dan ibu mengasihi anaknya, maka dia dilepaskan dari penjara. Tetapi Tuhan ternyata tidak mau seperti itu. Dia merasa bapaknya dan ibunya yang selalu menarik dia. Dia tidak mengenal Tuhan yang hebat yang mengangkat dia. Tetapi apa? Dia jatuh lagi, saudara. Dia jatuh lagi. Dia direhabkan. Ketika itu, saudara, dia berubah. Dia sudah berubah, dia mengenal Tuhan. Apakah saya puas dengan pertobatannya itu? Tidak. Tuhan mau berkarya dalam hidup saya. Tuhan mau berkarya dalam hidup suami saya. Dia sempurna. Dia sudah ikut bekerja sama dengan BNN. Waktu kemarin itu dia bekerja sama. Dia dipakai oleh BNN. Tetapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan tetap menguji anaknya. Seperti tanah liat. Seperti apa Tuhan mau membentuk kita. Mau segi 4, mau kubus, mau segitiga, terserah Tuhan. Tetapi apa, saudara, pengujian itu datang lagi bagi kami, terkhususnya bagi rumah tangga saya. Dia jatuh lagi. Pengujian tetap datang. Sama seperti yang dihadapi Yusuf, pengujian selalu datang kepada Yusuf. Karena Tuhan mau memakai Yusuf. Karena Tuhan mau membuat Yusuf mahal, berharga di tanah Mesir. Sama seperti halnya Tuhan mau berkarya di dalam hidup saya. Dan dia ditangkap kembali, saudara. Dia ditangkap kembali. Karena kelakuannya, dia jatuh kembali. Jatuh lagi ke narkoba, saudara. Itu pengujian yang saya alami. Haruskah saya menyalahkan Tuhan? Haruskah saya katakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi saya percaya Tuhan memberikan buah yang manis bagi rumah tangga saya. Seperti Yusuf, Tuhan mau memberikan buah yang manis kepada Yusuf. Itu yang Tuhan mau. Sama seperti halnya yang saudara alami. Jangan menyerah. Jangan berputus asa. Apapun yang saat ini saudara alami. Mungkin itu rumah tangga, mungkin itu suami, anak-anak,
pekerjaan, sekolah. Jangan takut, kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita mempunyai Tuhan yang menyertai kita. Bersyukur setiap masalah yang Tuhan berikan. Saya bersyukur saudara, mempunyai suami yang keterlibatan narkoba. Saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur mempunyai suami yang paket komplit. Apa itu paket komplit? Sama seperti bapak gembala, sama seperti bapaknya. Mungkin lebih bengis bapaknya. 1% anaknya saudara. Semuanya ada di dalam dia. Peminum, pejudi, tukang marah, narkoba, tidak peduli dengan istri dan anaknya. Haruskah saya menyerah sampai di situ? Tidak. Karena dialah yang membawa saya mengenal Tuhan Yesus yang hidup. Berikan kemuliaan itu. Karena suami saya yang membawa saya mengenal Tuhan Yesus yang hidup. Mungkin saudara, sebagian dari saudara banyak yang tahu bahwa saya adalah dari agama tetangga sebelah. Makanya saya bersyukur atas suami saya dapat paket komplit karena dia yang mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Karena dia yang mengenalkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat itu. Di situ saya lihat Tuhan selalu menyertai saya. Saya kira selesailah hidup saya selesailah hidup anakku yang mempunyai bapaknya keterlibatan narkoba. Tetapi Tuhan mau membentuk saya sama seperti halnya dengan kita. Sama seperti halnya dengan Yusuf. Yusuf pertama kali saudara, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kedua, dia ingin dibunuh oleh saudaranya. Ketiga, dia dijual oleh saudaranya, saudara. Tapi Tuhan mau berkarya. Tuhan mau berkarya bagi Yusuf. Tuhan mengangkat Yusuf dari kesakitannya. Dia berkuasa di atas rumah Potifar. Tetapi apa? Sudahkah Tuhan puas dengan itu saja yang diberikannya kepada Yusuf? Tidak. Tuhan masih menguji lagi Yusuf. Dia ditangkapkan, dia dipenjarakan. Dia dipenjarakan di tempat tahanan raja. Puaskah Tuhan dengan itu aja yang dikerjakan kepada Yusuf? Tidak. Yusuf jadi orang kepercayaan, kepala tahanan penjara. Yusuf menjadi orang tangan kanan di dalam kepala penjara, saudara. Tetapi itu juga Yusuf mengalami pengujian. Dia ditahan, saudara. Ketika nanti saudara baca firman Tuhan, ketika juru minum dan juru makan Firaun juga dipenjarakan di situ. Juru minum dan juru makan Firaun itu bermimpi. Lalu Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dan arti mimpi mereka itu sama yang seperti Yusuf katakan, yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Tetapi apa saudara? Yusuf katakan, jika engkau keluar dari sini, katakan kepada Tuhan bahwa aku orang yang tidak bersalah, maka dia harus keluarkan aku dari penjara ini. Tetapi juru minum itu lupa kepada janjinya. Setelah 2 tahun berlalu, dia baru mengingat Yusuf, saudara. Tetapi apa? Tuhan tidak puas dengan hanya itu saja. Tuhan mau Yusuf berkuasa di tanah Mesir. Kita lihat saudara, Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan 41. Yusuf di Mesir sebagai penguasa, itu yang Tuhan mau. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan kepadanya, ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada
rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan berkarya, itu yang Tuhan kerjakan bagi Yusuf. Dia mau Yusuf menjadi pemimpin di tanah Mesir. Generasi muda, Tuhan mau memakai engkau ketika engkau memiliki karakter seperti Yusuf, maka engkau akan dipakai Tuhan di generasi-generasi muda. Haleluya. Jangan takut generasi muda. Jangan takut akan pendidikanmu. Jangan takut akan sekolahmu. Jangan takut akan pasangan hidupmu. Jangan takut akan pekerjaanmu. Jangan takut akan rumah tanggamu. Tuhan menyertai engkau seperti Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, di Alkitab ini kita dapat banyak belajar, saudara. Mungkin kita kira kita yang paling banyak masalah, kita yang paling sial. Bagaimana kalau kita tadi sudah belajar kepada Yusuf hari ini, penderitaan yang dialami Yusuf, kesakitan yang dialami Yusuf. Kita lagi belajar lagi kepada Ayub. Ayub orang yang sangat saleh di zamannya, tetapi pencobaan datang kepada Ayub. Apa, saudara? Anak-anaknya mati. Dia kena sakit penyakit yang busuk. Hartanya semuanya habis. Tetapi apa? Setelah itu Ayub mendapat buah yang manis. 2 kali lipat Tuhan gantikan daripada semua yang tidak pernah dia pikirkan itu. Tuhan Yesus juga mengalami pengujian, pencobaan. Jadi percayalah saudara, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita lihat ayat yang terakhir, Ayub 23 ayat 10. Semua sudah mendapatkannya. Ini adalah ayat firman yang luar biasa. Ini saudara boleh pegang. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan mau membuat kita menjadi emas murni dalam pengujian yang kita alami. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Serahkan buat